Hai, masih di kamar kosan aku. Cuma agak beda dikit lah angle-nya. Mama aku pasti tetap marah-marah karena syuting di kosan lagi. But anyway, hari ini aku mau cerita tentang apa yang aku sendiri lakuin dalam mengurus investasi aku selama 1,5 tahun ini. Aku pernah cerita di story bahwa aku udah nggak top up reksadana tuh sejak kan ya terakhir, mungkin awal 2019. Dan aku belinya reksadana pendapatan tetap. Reksadana saham aku udah lumayan lama nggak beli. Nah, tapi setiap bulan kan aku tetap ada penghasilan nih, dan aku tetap top up investasi aku. Pertanyaannya adalah, kalau nggak ke reksadana dan juga nggak ke saham, aku taruh uangku kemana? Nah, ini yang mau aku ceritain di video ini. Mungkin sejak September kali atau Oktober 2018 sampai dengan hari ini, aku itu top up investasi aku sekitar 15 juta lah average ya setiap bulan ke peer-to-peer lending. Kenapa? Karena aku melihat baik saham atau reksadana saham itu kan sama aja ya, ngikutin IHSG. Nah, aku ngelihat kok kayaknya marketnya agak berat, banyak ketidakpastian, sedangkan aku butuh return yang cukup tinggi, at least double digit lah, lebih dari 10%. Dan aku lihat peer-to-peer lending bisa kasih fixed return. Kalau teman-teman ingat, aku pernah bikin video tentang peer-to-peer lending tahun lalu juga. Hari ini aku mau cerita lebih jujur dan sekalian update lah sejak hari itu sampai sekarang gimana portofolio aku. Video ini gak disponsori oleh siapapun, ini review dan cerita jujur aku tentang apa yang telah aku lakuin selama 1,5 tahun ini. Jadi sebelumnya tadi aku udah bilang, aku 1,5 tahun ini setiap bulan top up-nya ke peer-to-peer lending, namanya Industry. Nah, kenapa Industry? Aku udah jelasin sebelumnya di video aku yang ini. Intinya sih karena dia loan-nya adalah invoice financing. Jadi mungkin aku cerita dulu ya track record aku. Aku mulai buka account dan invest pertama itu di Mei 2018 ya. Waktu itu mulai dari 2 juta ya, apa 5 juta kalau nggak salah ya. Dan hari ini, per 18 Februari 2020, video ini dibuat, di total akun aku uangnya sejumlah 322 juta 500 sekian ribu rupiah, dan total bunga yang udah aku terima 33 juta 600 sekian rupiah. Dari awal sampai sekarang gak ada satupun yang gagal bayar. Telat sih banyak, yang paling parah telatnya ada yang sampai ya 120-an hari. Sekarang ini ada satu yang lagi telat, udah telat 89 hari, dan itu uang yang aku pinjemin sekitar 10 juta. Nah, menurut aku tentang industri yang selama ini gak pernah gagal bayar ya, menurut aku make sense gak ada loan dia yang gagal bayar, karena konsep utangnya itu invoice financing. Detail tentang invoice financing kalian bisa cek di video yang ini, aku udah pernah jelasin. Ini beda banget dengan, aku pernah buat review ya tentang asetku, dan menurut aku sampai sekarang pendapat aku tidak berubah sih. Kalau utang konsumtif itu sangat besar probabilitas atau kemungkinan dia untuk gagal bayar, karena tuh utangnya dipakai untuk sesuatu yang konsumtif, bukan utang untuk sesuatu yang jadi uang lagi gitu loh. Kalau tentang telat bayar sih menurut aku nggak terlalu soal, as long as bunganya tetap jalan terus. Tapi kalau dari borrower yang sama dan sering telat bayar, apalagi telat bayarnya lama gitu ya, sampai di atas 50 hari lah let's say, aku juga akan jadi lebih berhati-hati untuk meminjamkan ke borrower ini. Dalam kasus ini ETT, untuk loan-loannya yang lain aku bakal mikir 2-3 kali. Nah, sekarang aku mau kasih tahu cara aku milih. Sebenarnya cara aku milih itu simple ya, cuma perlu tahu sekali, dan selanjutnya itu tuh sesuatu yang berulang aja gitu sih. Nah, ini aku coba lihat daftar pinjamannya di apps di handphone. Oke, di sini ada banyak loan yang bisa kita pinjemin. Nah, contohnya kita lihat yang SAG inilah ya, yang tingkat resikonya super rendah karena ratingnya itu A+. A tuh paling tinggi, kayaknya C ya paling rendah. Tingkat bunganya 12% per tahun dan jangka waktunya 105 hari. Yang pertama kali aku lihat track record-nya, apakah borrower ini, dalam kasus ini SAG, udah sering belum sih minjem? Dari yang udah sering itu, berapa persen sih dia tepat waktu? Bisa dilihat dia total pendanaannya 2 kali dan pembayaran tepat waktu 100%. Kita bisa lihat detailnya di fact sheet yang paling bawah, informasi riwayat pinjaman. Intinya kita lihat track record-nya nih. Ini pinjaman kedua, dia udah bayar 1 kali dan 1 kali itu tepat waktu. Tepat waktunya 100% sih, tapi dia cuma pernah minjem 1 kali. Gimana ya? Track record-nya belum panjang aja. Yang aku lihat selanjutnya adalah payer-nya. Lihat nama company apa dan dia di industri apa. Bagusnya di industri adalah dia kasih tahu nama perusahaan payer-nya nih, PT apa, Unilever kah, Mandiri kah. Kalau di peer-to-peer lain sih, so far aku cek mereka nggak sebut nama spesifik gitu ya. Nah, misalnya ini nama payernya itu PT Hutama Karya, itu BUMN di bidang infrastruktur. Well, mungkin karena BUMN ya, jadi terhitung low risk. Dan ada juga nih tulisan invoice penagihan pembayaran termin keempat pekerjaan Kusen
pintu jendela aluminium pada proyek pembangunan rumah susun Daan Mogot. Ya, jadi ada proyek rusun Daan Mogot nih. Si SAG ini ditugasi oleh Hutama Karya untuk ngerjain kusen pintu jendela aluminium, pintu kayu, pintu PVC di Tower B. Nah, menurut aku sih ini lumayan safe ya, karena pekerjaan yang dikerjakan sesuatu yang sifatnya maintenance gitu loh, bukan commodity yang tergantung dengan naik turun harga komoditas. Itu kan yang susah ditebak ya. Tampaknya juga bukan sesuatu yang cukup besar, jadi kemungkinan untuk gagal bayarnya kecil. Itu kan tadi kita lihat payernya siapa kan, Hutama Karya bidang infrastruktur. Kita juga lihat nih borrowernya yang bakal kita pinjemin ini, dia tuh industrinya apa. Oh, dia udah berdiri sejak 2010 nih. Kalau dia berdirinya udah lama, aku ngerasa lebih safe aja sih. Berarti oh dia ini udah survive for quite a long time. Nah, tapi dalam kasus SAG ini mungkin aku nggak akan pinjemin karena returnnya cuma 12%. Walaupun dia low risk, tapi track record pinjamannya pendek gitu, baru 1-2 kali. Jadi sih. Kita coba lihat pinjaman lain yang sudah selesai. Aku banyak minjemin di sini sih. Namanya itu IES, tingkat bunga 16% per tahun. Ratingnya C, cukup tinggi resikonya. Jangka waktu pinjamannya 62 hari. Pertama, selalu track record. Semakin banyak pendanaan yang sudah pernah dia lakuin, makin bagus karena datanya udah banyak. Apalagi kalau pembayarannya banyak tepat waktu, itu jauh lebih bagus lagi. Jelas kita lihat total pendanaannya udah 63 dan 87% tuh tepat waktu. Oke banget sih kalau menurut aku ya. Kemudian kita lihat payernya siapa? Di sini adalah ada Tunas Baru Lampung. Industrinya CPO. Ini adalah invoice untuk pembelian POME. Mungkin karena aku kerjanya di pasar modal ya, jadi aku lumayan tahu industri mana yang lagi suffer, industri mana yang lagi oke. Nah sekarang tuh harga CPO lagi bagus-bagusnya sih, karena ini juga loannya jangka pendek dan kelihatannya harga CPO juga bakal bagus ya dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan karena program B30 dan juga production CPO-nya rendah. Ya menurut aku oke lah. Dan kita lihat borrowernya. Biofuel Supplier udah berdiri sejak 2014, jumlah pegawainya ada 50. Payernya Tunas Baru Lampung itu juga perusahaan terbuka, TBLA. Loan yang aku pinjamin ke IES ini lumayan banyak ya. Nah sekarang aku mau nunjukin simulasi return kalau misalnya kalian minjemin. Kira-kira perhitungannya kayak gini. Return di industri ini dipotong pajak 15%, tapi nggak ada service fee. Sesimpel itu doang sih. Cuma 3 hal yang aku lihat. Pertama, lihat track record-nya. Makin banyak pendanaan yang udah pernah dilakuin makin bagus. Apalagi kalau mostly tepat waktu itu lebih bagus lagi. Kedua, lihat payernya itu siapa, dia di industri mana. Kalau aku tahun ini mungkin aku akan menghindari industri-industri seperti rokok ya, tekstil, komoditas selain CPO. Sedangkan aku bakal invest banyak di industri seperti perbankan, healthcare yang pemerintah related atau pemerintah daerah. Tadi kan bagus-bagusnya nih. Sekarang aku mau cerita apa jeleknya industri. Cuma ya I forgive lah, karena ya bagusnya masih lebih banyak daripada jeleknya. Pertama, registrasinya tuh repot. Aku pernah bantu 2 orang sampai aku bantu email CS-nya. Pokoknya lama banget lah untuk satu account ini terbuka. Dan dia juga butuh selain KTP, butuh NPWP. Biasanya peer-to-peer lain tuh nggak butuh NPWP. Kalau menurut aku sih bagus ya, karena berarti aku comply with tax. Udah bayar, aku tinggal lapor aja di SPT. Kedua, oke, misalnya account kamu udah terbuka, sekarang kamu perlu transfer uangmu dulu ke virtual account yang udah dibikin atas nama dirimu. Virtual account yang dia partner cuma 2, CIMB sama Danamon. Itu kan 2 perbankan yang sebenarnya kurang banyak dipakai umum. Soalnya kalau transfer ke virtual account CIMB nih, ya karena biaya transfer 6.500 sekali transfer top up itu 5 juta, itu udah berapa persen? Makanya aku top up setiap bulan banyak biar fee-nya ini gak terlalu kerasa gitu. Nah selain itu, setelah kamu udah transfer uangmu ke virtual account itu, ada peraturan nih dari OJK, uang yang ada di virtual account ini tidak boleh menganggur, harus langsung dipinjamin. Kalau enggak, uang yang nganggur ini akan ditransfer balik ke rekening tabungan kamu. Kayaknya dia cuma kasih waktu 1-2 hari. Itu agak nggak enak sih. Aku nggak mau pinjemin dulu karena nggak ada pinjaman yang sesuai dengan yang aku mau. Tapi kalau misalnya aku nggak pinjemin, nanti uangnya ditransfer ke rekening tabungan, terus aku kena lagi biaya transfer dan aku harus transfer lagi ke virtual account-nya, nanti aku kena biaya lagi. Tapi itu mungkin bukan salah industri ya. Most of the peer-to-peer harus ngikuti regulasi OJK yang seperti itu. Kemudian jeleknya lagi, aku bingung deh kenapa sih industri ini nggak bantu kita ngitung return kita tuh berapa sih dalam percentage. Kalian lihat di sini kan ada total bunga yang aku dapat sama total semua aset aku. Itu nggak simply 33 juta bagi 322 juta, itu enggak. Itu kan kalau dibagi paling 10%. Nah harusnya tuh bunga yang udah aku dapat dan semua bunga yang akan aku dapat atas loan yang lagi berjalan dibagi dengan 322 juta itu. Maksudnya simple ya, kasih lihat lah satu angka biar kita tahu selama ini kita invest tuh returnnya berapa sih. Aku lihat di peer-to-peer lain ada yang taruh itu dan harusnya itu sesuatu yang simpel untuk dilakuin sih. Kemudian jeleknya lagi,
lagi. Jadi kan kadang aku buka lewat desktop, kadang aku buka lewat HP. Jadi bunga yang aku dapat yang tertulis di HP ini selalu lebih rendah dari yang tertulis di desktop. Beda angkanya di desktop sama di HP. Kenapa bisa gitu, kan aneh kan? Terus juga yang lain yang aku gak suka adalah ketika kita mau minjemin loan, kita kan lihat ratingnya berapa dan returnnya berapa. Nah kadang tuh ada yang ratingnya B tapi returnnya itu 18%, sedangkan yang ratingnya C returnnya 16%. Jadi nggak sesuai dengan high risk high return. Dia kayak gimana nentuin ini B, ini C, ini dapat 16%, dapat 18% per tahun, kurang jelas sih. Aku pernah ngajak industri sih untuk ayo kita buka-bukaan gimana sih cara kalian nentuin credit scoring, tapi karena satu dan lain hal belum jadi sih saya sekarang. Jeleknya yang lain lagi adalah dia tuh minimal pendanaan 1 juta. Tempat lain kan ada yang bisa mulai dari 100.000 ya. Terus asuransi atas pinjaman di industri ini nggak ada. Itu menurut aku sih nggak terlalu penting ya. Kemudian robo lending nggak ada juga di sini. Sebenarnya nggak terlalu susah sih menurut aku menentukan ya. Lagian juga robo lending, aku juga nggak tahu kan dia minjemin ke industri apa dan detailnya seperti apa. Itu aku lebih nyaman, aku tahu, analisa dan memilih sendiri. Tapi bagusnya di industri ini juga ada pendanaan syariah. Nah semoga teman-teman dari industri ini bisa nonton juga sih video ini. Kalau ada yang bisa di-improve, aku terima kasih sekali dan aku berharap ini bisa jadi salah satu alternatif investasi di tengah kondisi pasar modal yang lagi nggak pasti. Dan jadi itu cerita investasi aku selama 1,5 tahun ini. Kamu nggak harus setuju, karena beda itu santai aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Aku harap ini makin meyakinkan kalian untuk memulai apapun itu. Mulai aja dulu dari yang kecil, belajar, dan semoga nantinya bisa membesar. Terima kasih and see you in the next video. Bye-bye.